risalah beliau, kitalah umat yang sangat diharapkan untuk meneruskan dinul Islam. Sebagaimana Allah berfirman, Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya din yang diterima oleh Allah adalah Islam. Apa ini? Bapak Ibu yang saya hormati, di sini bukan menggurui, tapi sama-sama belajar. Watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Saling mengingatkan di dalam kebaikan dan dalam keadaan sabar. Dan dalam kesabaran itulah kita sabar datang ke rumah kita ini. Sabar dalam berjalan. Sebegitu jauh kita sampai insya Allah. Dari Provinsi Banten kami sampai ke Provinsi DKI Jakarta. Berarti kami melalui 2 provinsi. Begitu juga dengan Jawa Barat. Masya Allah. Hebat gak tuh? Hebat. Masya Allah ya. Itu tentunya karena kesabaran dalam perjalanan. Perjalanan yang sangat jauh karena innama a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Karena niat kita sudah baik, bismillahirrahmanirrahim sampai ke Cipayu, Cilangkap ini. Masya Allah. Tentunya itu karena izin Allah. Alhamdulillah. Dalam rangka apa kita datang ke sini? Dalam rangka silaturahmi baik taklim. Berjumpanya kita semua sama-sama di rumah yang berbahagia ini, saling silaturahmi antara satu sama lain untuk mempererat tali silaturahmi kita. Sudah, Ibu, ya, Bapak-bapak, ya, ngantuk apa ngantuk nih? Tidak. Oh, nah, di sini kita diberikan oleh Allah perintah memahami Al-Quran. Bu, Ibu, ya. Wajib gak sih kita memahami Al-Quran? Wajib. Masya Allah, hebat. Pak, wajib gak kita memahami Quran? Wajib. Kata siapa? Kata Al-Quran. Kata Allah. Perkataan Al-Quran itu adalah perkataan Allah, kalamullah, firman Allah. Kalau perkataan Rasulullah disebut hadis. Perkataan Allah disebut Al-Quran. Saya mau tanya pembelajaran kita beberapa bulan atau tahun yang lalu ya Bu. Bu, ya. Berapa surat ya Al-Quran itu? 14. Jadi dihafalin? Belum. Jawab. Dihafalin tapi lupa lagi. Oh gitu. Ada 114 surat. Ada berapa juz Ibu? 30. Jadi dihafalin? Belum. Nama suratnya aja belum, ada di juznya Bu. Hafal berapa? Adalah 100 ayat kali juga. Betul apa betul? Al-Fatihah aja udah 7. Al-Ikhlas, Al-Asr dan lain sebagainya. Insya Allah minimal 20 surat menghafal di sini semuanya dah. Betul apa betul? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Manjada? Siapa yang bersungguh-sungguh untuk belajar pasti dia dapat. Apalagi kata Rasulullah. Tolakul ilmu faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan atas kamu menuntut ilmu laki-laki dan perempuan. Kirain laki-laki doang, kali perempuan makan tugasnya sumur dan dapur ya. Ternyata kita pun wajib untuk belajar. Belajar apa aja? Yang diperintahkan oleh Allah, belajar Al-Quran alias belajar agama. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat dalam perjalanan menuju kampung terakhir. Apa itu kampung terakhir? Akhirat. Akhirat. Subhanallah. Ada nggak pertanggungjawaban? Ada. Masih ingat gak Bu? Pertanggungjawaban itu surat apa ya? Lupa lagi. Jawabnya selalu begitu. Lupa lagi. Emang ada gak sih surat lupa lagi? Subhanallah. Apa kata Allah di dalam surat 36 ya Bu ya? Wala taquma salah hari ini. Inna sama wal abasar wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Apa kata Allah? Jangan asal ngomong.
Janganlah kamu berbicara yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani akan diminta pertanggungjawaban. Masya Allah. Udah siap belum, Bu? Udah siap belum, Pak? Siap, insya Allah siap. Tanggung jawab ini loh yang berat. Udah bisa belum, Pak? Udah. Yang bisa apa? Fatihah. Artinya tahu? Kagak. Alhamdulillah. Bersyukur aja dulu, Bu. Betul. Bersyukur aja dulu. Kalau kita nggak bersyukur nanti kita menjadi orang yang kufur. Surat apa dalam bersyukur, Bu? Bapak. Ibrahim ayat berapa? Ya, betul. Baca. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya untukmu. Tapi jika kamu kufur, wasatkan apa? Azab. Berarti belajar perlu rasa syukur gak sih, Bu? Perlu. Berjalan ke majelis taklim perlu rasa syukur gak, Bu? Subhanallah. Jangan ngomong begini, Bu. Saya mau ada mulu tugasnya, Bu. Kemana? Pesta. Ngapain sana? Manotor. Mendahulukan dunia. Tapi karena memang itu saudara nggak bisa dipungkiri juga. Karena apa? Karena memang saudara. Masya Allah. Jadi tergantung kepada niat masing-masing. Kalau kita mungkin mendahulukan, saya mau ke sana, insya Allah bisa. Saya mau perlu, betul nama motor. Jadi saudara tergantung kepada nih ibu, bapak ibu, ngantuk apa ngantuk? Masya Allah. Perintah memahami Al-Quran adalah suatu kewajiban buat kita. Makanya surat apa yang pertama diturunkan oleh Allah? Masih ingat gak ayatnya? Itu sudah kita pelajari. Al-Alaq. Al-Alaq bukan Al-Iqra namanya. Al-Alaq ya. Cuma bacanya Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi apa semua hebat. Bacalah dengan menyebut bismillah, dengan nama Allah yang menciptakan manusia dari selempat. Bacalah dan lakukan Al-Quran yang mengajarkan dengan benar. Berarti membaca dan menulis itu sejalan nggak, Bu? Sejalan nggak, Pak? Membaca dan menulis adalah sejalan. Kalau kita menulis, insya Allah itu mudah dipahami oleh otak dan hati. Tapi kalau kita hanya ngaji dengar-dengar doang, masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Apa yang dapat? Begitu selesai ceramah, apa yang ditanya tadi? Aduh, Pak. Cuma kita kadang-kadang nih, Bu, salahnya bilang begini, apa tadi isi ceramahnya? Pokoknya mah Ustaznya lucu, bisa bikin kita tertawa terpingkal-pingkal. Masya Allah, apa iya? Ketika kita belajar dalam majelis taklim, jangan lihat karena ketawa dan lucunya, tapi lihat isi pembicaraannya. Ilmunya yang harus kita kaji. Al-Quran itu diturunkan bahasa apa, Pak, Ibu? Kita kan bukan orang Arab, bukan bahasa Batak. Itu perintah Allah. Coba dilihat di dalam surat 12 ayat 2. Surat apa, Bu? 12. Mana sih ini suaminya si Boru? Putagalu. Prana mana Prana? Masya Allah, dia tuh kan harus ditanya. Surat 12, surat apa, Bu? Yusuf ayat 2. Coba dibaca, Bu. Lama kali. Gak biasa. Yuk. Artinya boleh. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci Al-Quran berupa bahasa Arab agar kamu mengerti. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ayo mau tahu ini, saya dulu sekian belajar.
Al-Fatihah bilang menutup. Apalagi masuk surat asing berbahasa Arab. Tapi itulah kuasa Allah sawasiah. Semuanya disamaratakan seluruh dunia. Molo bahasa sendiri non data boto bebolo lau bisa tupak. Gue bahasa ini. Lau mahitan no tubadan dan menoto be Allah langgadang. Allah lebar. Rumah lak Betawi. Allah gede banget. Di situ sawasiahnya. Maksudnya kebersamaan seluruh dunia dikatakan sekali takbir. Allahu Akbar. Bisa Allahu Akbar? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Disitulah kuasa Allah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nak pesota boto kata Arab, bahasa Arab, alai kita pelajari dari hafal surah Al-Fatihah. Betul? Hafal Al-Fatihah. Berapa ayat Bu? Surat Al-Fatihah. 7 ayat disebut apa itu Bu? Pembukaan, disebut juga Sabaul Masani, alias 7 ayat yang berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Di setiap rakaat kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Betul apa betul? Berarti surat 5 waktu ada berapa Fatihah dibaca? 17 kali. Masya Allah. Kita ngomong 17 kali kepada Allah. Ada nggak aplikasinya kepada diri kita sendiri? Adong doa turohatta tajah. Kenapa selalu dikatakan Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatihah, mengirim kepada orang-orang yang terdahulu Al-Fatihah? Ada apa balik Al-Fatihah? Sabab itu adalah ayat yang berulang-ulang dibaca setiap sholat dan doa. Ada apa di situ? Ada hikmah Al-Quran di dalamnya. Satunya kita Bu Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukilah kami. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bisa. Ini. Baterai kali baterai. Halo. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maja siratal mustaqim. Maka jalan yang lurus itu. Jalan Al-Qur'anil Karim. Asal wa dia berjalan lurus itulah jalan Al-Quran. Kok bisa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Masya Allah. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan dikatakan petunjuk bagi orang Islam. Beda Islam, beda iman, beda takwa. Banyak gak orang Islam Pak? Banyak Bu? Banyak gak perampok orang Islam? Berarti dia belum memahami makna takwa iman. Betul apa betul? Banyak berzina orang Islam. Banyak. Berarti dia belum paham tentang keimanan, ketakwaan. Banyak gak orang Islam ngaku Islam tapi begal? Masya Allah. Perampok, begal, berzina, membunuh, sangat banyak. Kenapa? Imannya belum menancap di dalam hatinya. Walladzina jalas sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Terdapat di dalam surat apa Bu? Udah pernah lo itu? Ibu, Ibu, Bapak, Ya. Surat apa yang barusan saya bacakan karena itu sudah masuk pembelajaran kita. Tolong Bu dibaca Bu. Kacamata gelap ini. Oh gitu. Ya udah nyerah. Yang mau memahami Quran itu kata gua adalah jiwa yang tenang, sakinah. Jiwa yang tenang. Melalui itu kok dihata-hata. Nah, Allah rohana dibuat
mangalului tu ibana asa olo ibana belajar tu Al-Quran. Walajin jala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sesungguhnya jiwa yang tenang itu jiwa yang tenang yang mau memahami Quran, sehingga Allah berikan keimanan, ditambahkan keimanan itu di atas iman yang sudah ada. Bu, jadi iman itu ada di mana, Bu? Ada di qalbu alias di hati. Kalau diibaratkan iman itu menancap di dasar bumi. Ayatnya gimana? Di dalam surat Ibrahim 24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajara thayyibah asluha sabit wa farquha fis sama tuqi ulaihim bi ismi rabbih wa yadribullahu amsalal nas la'allahum yatazakkarun. Kata siapa? Kata Allah. Surat Ibrahim ayat berapa barusan saya katakan? 24 dan 25. Tidakkah kamu memperhatikan sebuah pohon yang kokoh, akarnya menancap ke dasar bumi? Kenapa? Agar tidak mudah tumbang. Jadi akar yang menancap ke dasar bumi diamsalkan atau diperumpamakan adalah iman yang menancap di dalam hati. Subhanallah. Udah apa udah? Udah nancap apa belum? Insya Allah. Amin. Kemudian pohon yang kokoh itu diibaratkan menjulang tinggi ke dasar langit. Kemudian dia berbuah di setiap musim. Kita jarang berpikir makan salak, makan rambutan, makan durian, tancap leh. Bisa jadi lupa berbasmalah. Betul. Dahulu renon Allah melebat tanpa ada dasar Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kata Allah, dia berbuah pada suatu musim. Pengen tahu kita nyari rambutan ada nggak sekarang? Nggak ada. Kenapa? Karena tidak musim. Berarti terdapat di dalam surat 14 ayat 24 dan 25. Kemudian kita juga bisa melihat. Kita lihat kulit kita itu, kita lihat kulit kita ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, dan juga berbeda-beda bahasa. Ada ayatnya. Kalau kita hanya membaca Al-Quran tanpa mentadaburi, selamanya kita hanya bisa membaca, tapi tidak paham makna dan tujuan Al-Quran itu sendiri. Betul apa betul? Kita bisa mengatakan samawa, sakinah, mawaddah warahmah. Nah, di bawahnya itu saya mau tanya nih, sakinah, mawaddah warahmah itu kan itu undangan ya biasanya ya di kondangan kan? Nah, Arum 21. Berarti kulit yang berbeda dan bahasa yang berbeda terdapat di dalam surat Arum ayat 22. Mau dibaca? Ada yang sudah jumpa? Arum 22. Betulkah Allah mengatakan beda kulit, beda bahasa? Ada yang putih, ada yang hitam. Coba dah. Ada yang berbeda bahasa manusia ini. Kita orang bahasa Tungga. Dia orang selatan bahasa Mandarin. Dia orang Pakpak bahasa Dairi. Ini kebetulan isen mungkin aku jundang isen. Boleh isen. Oras. Berbeda-beda bahasa. Coba baca. Baca yang kendal. Dan di antara Yang kencang. tanda-tanda lembut kebesarannya ialah penciptaannya langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya. Mati lagi. Kenapa dia? Baik. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan bahasa yang berbeda. Itu udah biar ayatnya. Selama ini kan kita yang penting tahu bahasa beda. Orang nak berjumpa dengan orang Padang pakai cek Padang udah.
jumpa dengan orang dari kata Maida. Ini kebokeh konina, isen berapa cender? Ender lah, macam itu lah orang apa? Subhanallah, itulah yang disebut Bapak Ibu, itulah yang disebut ayat-ayat bayinat, ayat-ayat kenyataan yang ada di dunia ini. Subhanallah, ternyata betul, beda kulit, iyalah. Siapa nih kita? Mana sama putihnya? Nah, Babirong no biasa po ya. Anong no nabiro kia jol mahalak negro? Tutur eh? Masya Allah. Adong do na botar ngay-ngay. Betul? Si botar. Ada tayo na pag si botar. Hindi ba na? Ada. Bulada. Adong do na botar, adong do na birong, adong do na pinagasa. Ya udah kalau dia mau tabigi di lokasi aku karena itu anak birong itu anak langsung connect ya. Connectnya di dalam surat Ar-Rum ayat berapa? 2. Langsung bertasbih subhanallah. Maha suci kau ya Allah menciptakan kami semua. Ternyata ada ayatnya. Ini loh kalimatnya, ini loh nyatanya, ini loh kelihatannya. Masya Allah. Ibana disuruh kita memahami Quran. Asa dibodohamu isi Quran ini asa unat kolan namanya. Ibu ngantuk ya Bu? Ya. Nah di situ surat 12 ayat 2 tadi sudah dibacakan. Ada lagi surat yang sama 43 ayat 3. Perintah memahami Al-Quran. Coba sayang. Yuk cepat. 43 surat apa Bu? Kemarin itu si Eda udah mau apa dikirimnya 1 sampai 50. Nyatet doang. Dia paling lupa ya. Oh gitu. Surat 43. Surat ayat 3. Bacakan. Sama enggak dengan 12? Inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang ayat 3 kan? Ya, artinya. Sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab dan dalam mengerti. Apa itu buku? Sini. Ibu, Bapak, berarti sama ya Pak ya? Surat 12 ayat 2 dan surat 43 ayat 3 artinya dus. Kuturunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ya, sama-sama artinya. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk memahami. Jadi lau pehitatu Mekah, lau pehitatu Madinah, sama-sama sawasia Allahu Akbar. Jadi sudah seluruh dunia mengetahui cara sholat. Betul. Jadi kalau di Mekah dan di Madinah itu tidak ada yang mengatakan, weh, NU doa, Muhammadiyah doa, Persis doa, Ahad doa, Tarikh doa, kan ada maksudnya. Bagaimanapun juga aliran dia di dunia ini, tapi kalau sudah di Mekah dan di Madinah sama. Apalagi kalau umroh sama dengan nomor jas, semuanya pakai baju umroh putih. Gak kelihatan mana yang berpangkat, mana yang kaya, mana yang miskin. Begitulah kuasa Allah. Maka Allah mengatakan, Allah tidak pernah melihat dari wajahmu, dari kekayaanmu, tapi Allah melihat ketakwaanmu. Itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Jadi ketakwaannya unak pola binerin alam rahal. Wah, orang masuk surga. Mulai dia yang miskin, dia masuk ke surga. Nangkut tahlilat pedang. No. Jangan sekali-kali berbicara begitu. Di Mekah dan di Madinah, ribuan orang yang meninggal tapi tidak pernah ditahlilin. Apa dia jadi neraka? Jadi nggak usah membangga-banggakan Anda. Banggakanlah ketakwaan dan keimanan. Betul? Di Mekah dan di Madinah sama-sama tidak ada kunut. Betul? Kenapa kita harus persoalkan?
Yang kita persoalkan orang yang tidak menyembah Allah. Titik. Musyrik. Atau buana yang bersama ataku kadung itu aku kadung zona Islam. Yesus lakum dinuhum wali. Bagimu agamamu, bagimu amalanmu, bagiku amalanku. Sibuan nadi banado. Una ada berpikir molo mati au. Budal madua punau ribuan doa masuk surga. No. Dari 1736 harus kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita masing-masing. Allah tidak pernah membebankan dosa seseorang kepada orang lain. Berarti orang lain adalah masuk surga. Nah, di sini mana masuk neraka? Padahal Allah sudah berkata di dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir. Apa ayatnya ayat terakhir? Alaihissallahu bihamdamil hakim. Bukankah Allah itu yang maha adil? Nah, kalau Allah yang maha adil, maka ditekankan oleh Allah alimun khabir. Allah maha mengetahui dan maha teliti. Jadi diteliti dulu kita ya. Unang sama bertema ngagulan berdoa surga. Apalagi kita sudah makan Allahumma anjirni minan nar. Allahumma anjirni minan nar. Berapa kali? 7 kali di subuh dan maghrib. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Aplikasinya udah tahu belum bagaimana cara menjauhkan diri dari api neraka? Kita sholat 5 waktu, tapi kita tidak pernah tahu makna dan tujuan sholat kita. Akhirnya pikiran kita ketika sholat bisa lupa kemana-mana. Betul apa betul? Betul. Maka Allah mengatakan istiqomalah kamu belajar bukan karena hanya sholatnya, tapi bisa jadi karena memahami Quran, karena puasanya. Bisa tambahannya Senin Kamis, Yaumul Bid, apalagi hari Asyura, kemarin Tarwiyah dan Arafah dilakukan nggak itu? Alhamdulillah. Terutama bulan suci Ramadan. Hati-hati ya Bapak Ibu. Sekarang ini ada Islam yang mengaku tapi tidak perlu sholat. Ibu, gak usah sholat dan tidak perlu puasa. Udah ada loh menyebar, Masya Allah, mereka pengikutnya sudah puluhan ribu. Ya. Kemudian tidak perlu berhijab. Berjilbab enggak perlu. Hijab ada perintahnya enggak? Surat apa? Surat lupa lagi. Surat apa siapa yang bisa? Ada yang ingat? Ada enggak perintah hijab berkerudung? Ada. Terdapat di dalam surat 24 ayat 31. Kemudian dijelaskan di dalam surat 33 ayat 59. 33 surat apa, Bu? Al-Ahzab bagian berapa? Alhamdulillah. Kalau tadi surat 24 surat apa, Bu? Bapak, surat apa 24? Setelah minum apa ya? Aduh, Al-Mu'minun 23. Iya, sesudah itu An-Nur. Iya. Ya, di dalam An-Nur itu ada di dalam ayat 31. Jadi atom molosoni waduh boruku munasol berhijab. Kemana-mana masih kengkok. Paham dengan pelan-pelan. Dari pelan-pelan. Dimurugi kencang-kencang enggak juga. Bagi dia, peluk dia, beri tangan. Asal nari mungkin besok. Dan masuk mungkin lusa. Mungkin lusa depan. Kalau tahun depan dia kalau tidak ini mungkin minggu. Insya Allah kita percaya ibu adalah yang memberi dengan kenyamanan terhadap anak-anaknya. Ya. Betul. Awas sebelum menguruki. Mulu saya dan anak berikan pertolongan, bukan kekerasan, tapi rasa kasih sayang. Subhan
Masya Allah, indahnya sebenarnya Islam itu. Subhanallah. Berterima kasih kita. Alhamdulillah kita memeluk dinul Islam. Masalahnya dari hal-hal yang kecil diatur semua dalam Islam sampai aturan yang besar. Sebenarnya sampai kenegaraan pun diatur di dalam Al-Quran. Setelahnya kata hari tua itu adong doanya, adong tata caranya. Kaki apa dulu kalau masuk kiri keluar kanan. Ima tutup toilet. Ada doanya. Makan juga begitu, pakai tangan kanan dan berdoa. Subhanallah. Berarti itu indah nggak? Indah. Nah, ada juga